Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ketemu lagi di channel Ibu Eni Saria. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasar isi dongeng, menyebutkan perbedaan sifat dengan anggota keluarga, dan menyelesaikan soal pertukaran atau komutatif pada perkalian. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai ya. Tahukah kalian manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Di antaranya kuda. Kuda bisa kita manfaatkan sebagai alat transportasi untuk menarik delman dan juga sebagai pengangkut barang. Nah, perhatikan gambarnya ya. Lalu bisa juga sebagai tunggangan. Selain kuda, hewan yang bisa kita manfaatkan adalah ayam. Ayam bisa kita manfaatkan dengan mengambil daging dan telurnya untuk dikonsumsi atau dimakan. Lalu juga bulunya bisa dipakai untuk membuat kemoceng atau kerajinan tangan yang lain. Lalu sapi itu bisa kita manfaatkan sebagai pengangkut barang. Daging dan susunya bisa kita konsumsi atau kita makan. Dan sedangkan kambing atau domba, daging dan susunya juga dapat dikonsumsi atau kita makan. Lalu kulit untuk beduk ya, dan bulu domba untuk bahan pakaian. Kalau burung bisa kita manfaatkan daging dan telurnya untuk dikonsumsi atau dimakan. Lalu bisa dipelihara untuk hobi. Kupu-kupu bisa membantu penyerbukan bunga dan memperindah pemandangan. Lalu cacing bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah, bisa untuk umpan memancing, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Tapi jenis cacing tertentu ya. Anak-anak pernah mendengar cerita Caca yang rendah hati? Ibu bacakan ya. Suatu hari, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara Caca si capung dan Petra si burung pipit. Petra, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang aja Beo, aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Petra. Caca hanya diam mendengarkan ejekan dari Petra. Caca sabar dan tidak marah. Teman-teman Caca berusaha menghibur Caca agar tidak patah semangat. Semangat Caca, kata, kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Petra mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Caca. Caca pun tertinggal cukup jauh di belakang Petra. Walaupun demikian, Caca tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Caca terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Petra semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun Petra menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Petra tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Petra tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Caca pun berhenti dan menolong Petra, melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum terhadap sikap Caca. Walaupun sudah diejek oleh Petra, Caca masih mau menolongnya.
Setelah bebas, Petra berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Caca. Akhirnya, Caca dan Petra terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah oleh teman-teman mereka. Dari cerita tersebut, kita buat diagram tentang isi cerita ya. Seperti ini. Nah, ceritanya tentang menolong sesama makhluk hidup. Taruh di bagian tengah. Nah, kelilingnya nanti kalian tempatkan tokoh dalam dongeng. Siapa aja tokohnya? Kita cari ya dalam cerita. Lalu sifat tokohnya. Terus peristiwa yang terjadi atau jalan ceritanya bagaimana? Yang terakhir, pesan dongeng. Ya, apa yang diharapkan atau apa yang dipesankan dalam cerita tersebut. Kalian masih ingat cerita Caca dan Petra tadi? Mereka berbeda sifat, Kak? Iya, setiap individu itu pasti memiliki perbedaan sifat. Nah, bagaimana cara kita untuk menghargai sifat teman kita yang berbeda? Perbedaan sifat itu bisa kita atasi dengan menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Bisa juga menjaga kerukunan dengan teman di sekolah, keluarga di rumah, dan tetangga lingkungannya. Lalu tidak membeda-bedakan teman ya. Misalkan bermain bersama teman yang berbeda agama atau kepercayaan. Teman-teman, untuk menghargai sifat teman kita yang berbeda itu sangat penting ya. Karena dengan sikap kita itu bisa membuat sedih teman kita. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda sifat dengan kita. Oke? Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga share ya. Maybe usual. Bye bye. Bye bye, bye bye. Sehat-sehat semua ya.